Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Musakina dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Metode Pembelajaran dalam Pendidikan Islam. Yang pertama yaitu, apa pengertian metode pembelajaran dalam pendidikan Islam? Pengertian metode pendidikan Islam dapat dimulai dari dua bagian, yaitu yang pertama, aspek bahasan bahasa dan makna kata. Etimologi dan bahasan istilah atau makna yang sebenarnya, terminologi. Aspek etimologi dalam bahasa Latin. Metode berasal dari dua kata suku, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan atau cara. Penggabungan kedua kata ini menjadi metahodos, yang kemudian bermakna jalan yang dilalui atau cara melalui. Bila kata metahodos ini diinterpretasi lebih lanjut, maka metode akan bermakna cara melalui sesuatu yang menuntut upaya-upaya, penjelas persiapan-persiapan, kemampuan-kemampuan, dan lain sebagainya untuk yang dapat dilalui. Metode pembelajaran diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan yang mengarahkan perkembangan seseorang, khususnya proses pembelajaran mengajar. Metode dalam pandangan Arifin berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa Arab, metode disebut thariqah, dalam kamus mencapai tujuan. Metode pembelajaran agama ialah cara yang paling efektif dan efisien dalam mengajarkan agama Islam. Metode pendidikan yang diterapkan lebih melihat murid sebagai jelas kosong yang dapat diisi oleh guru dengan sekehendak hati, dan bukan melihat sebagai makhluk yang memiliki berbagai potensi yang harus ditumbuhkan, dibina, dikembangkan, dan diarahkan. Metode pendidikan Islam harus didasarkan dan disesuaikan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, metode pendidikan Islam didasarkan pandangan bahwa manusia dilahirkan dengan potensi bahasan tertentu dan dengan itu akannya berkembang. Yang kedua, metode pendidikan Islam didasarkan pada karakteristik masyarakat madani, yaitu masyarakat yang bebas dari ketakutan, bahas berekspresi, dan bahas menentukan arah kehidupannya. Dan yang terakhir yaitu metode pendidikan Islam didasarkan learning kompetensi, yakni peserta didik akan memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, wawasan, dan penerapannya sesuai dengan kriteria atau tujuan pembelajaran. Metode pendidikan Islam dapat menerapkannya harus banyak yang menyangkut permasalahan individual atau sosial peserta didik dan pendidik sendiri, sehingga dalam menggunakan metode, seorang pendidik harus memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan Islam. Untuk itu, seorang pendidik dituntut agar mempelajari berbagai metode yang digunakan mengajarkan suatu pelajaran dan harus bisa memilih metode yang tepat dalam mendidik peserta didiknya, serta disesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar kegiatan belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Perkenalkan, saya Lutfiatur Rahma. Di sini saya akan memaparkan pembahasan yang kedua, yakni membahas tentang macam-macam metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, ada berbagai macam metode yang sering digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Di antaranya, yang pertama yaitu metode ceramah. Pada metode ini, guru menyampaikan materi secara lisan. Tujuannya adalah untuk memperluas wawasan pengetahuan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu metode tanya jawab. Dalam metode ini terjadi interaksi aktif antara si guru dan peserta didik melalui suatu pertanyaan, dan ini bertujuan untuk melatih daya pikir kritis bagi mereka. Yang ketiga yaitu metode diskusi, yang dimana peserta didik diajak untuk berdiskusi dalam suatu kelompok. Mereka bertukar ide atau pendapat untuk bersama-sama memecahkan suatu masalah. Kemudian yang keempat yaitu metode demonstrasi,
yang dimana di sini guru itu memperagakan suatu proses atau keterampilan tertentu. Hal ini membantu memperjelas pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Kemudian yang kelima yaitu metode eksperimen, yang dimana peserta didik melakukan percobaan langsung untuk membuktikan teori yang dipelajari. Dengan metode ini mereka belajar melalui pengalaman yang nyata. Yang keenam yaitu metode resitasi, yang dimana melalui metode ini peserta didik diminta untuk merangkum materi atau bisa disebut juga dengan meresum dengan menggunakan bahasanya sendiri. Dengan cara efektif ini untuk memperdalam pemahaman mereka. Kemudian yang ketujuh yaitu metode karya wisata, yang dimana pada metode ini proses belajar dilakukan di luar kelas, misalnya melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang relevan. Dengan begitu peserta didik mendapatkan pengalaman langsung yang lebih berkesan. Sekian yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Prakas Khairul Rizky Nur Ihsan. Saya dari kelas 2B semester 2. Nomor induk mahasiswa saya adalah 24 8 10 184. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan metode pembelajaran oleh pendidikan Islam. Dalam penerapan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam itu terdapat yang namanya pengertian, tujuan penerapan, dan macam-macam metode penerapannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Jadi, metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan pengalaman kepada peserta didik dalam pendidikan Islam. Metode pembelajaran tidak hanya bertujuan mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotorik yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Itu termasuk dalam pengertiannya. Yang kedua itu adalah tujuan penerapan. Tujuan penerapan metode dalam pendidikan Islam adalah menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam secara menyeluruh, mengembangkan karakter dan akhlak mulia, akhlakul karimah, dan mewujudkan manusia yang berilmu dan bertakwa. Dan yang ketiga adalah macam-macam metode dalam penerapannya. Macam-macam metode dan penerapannya di sini terbagi menjadi 10. Di antara lainnya yaitu 1. Metode ceramah atau mau'izah. Penerapannya adalah guru menjelaskan ajaran Islam secara lisan seperti akidah fikih dan sejarah Islam. Kelebihan dalam metode ceramah adalah efisien untuk menjangkau banyak peserta didik dalam waktu yang singkat. Dan di dalam kelebihan itu maka terdapat kekurangannya, yaitu kekurangan dalam metode ceramah adalah peserta didik cenderung pasif. Yang kedua, metode tanya jawab luar. Penerapannya adalah guru memberikan pertanyaan kepada siswa atau menjawab pertanyaan siswa. Contoh yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadis untuk menstimulasi berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah metode diskusi. Penerapan siswa dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan tema tertentu, misalnya toleransi dalam Islam. Manfaat dalam metode ini adalah mengembangkan kemampuan sosial, berpikir logis, dan menghargai perbedaan. Dan yang keempat adalah dengan cara metode keteladanan uswah hasanah. Penerapannya adalah guru menunjukkan sikap sabar, jujur, disiplin yang bisa dicontoh oleh siswa. Dasarnya terdapat dalam surat Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.
Metode ini diambil dari kisah Rasulullah yang memperagakan atau mencontohkan sikap-sikap yang akhlakul karimah. Dan metode selanjutnya adalah metode yang kelima, metode kisah atau qasas. Penerapannya adalah guru menceritakan kisah para nabi, sahabat, dan tokoh Islam. Tujuan menanamkan nilai moral dan spiritual dengan pendekatan emosional. Yang keenam adalah metode pembiasaan. Dalam penerapan metode ini ialah membiasakan sholat duha, membaca Al-Quran sebelum belajar, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil dalam metode ini adalah membentuk karakter yang religius kepada siswa. Yang ketujuh adalah metode praktik langsung, amaliyah atau tadrib. Metode ini penerapannya adalah siswa mempraktikkan ibadah seperti wudhu, sholat, haji melalui simulasi. Dalam metode ini keunggulannya adalah siswa tidak hanya tahu tapi juga mampu melaksanakan. Dan metode yang selanjutnya adalah metode hafalan atau tahfiz. Penerapan metode ini adalah menghafal surat pendek, doa harian, dan hadis. Tujuan dalam metode ini adalah menanamkan nilai agama dalam memori jangka panjang. Yang selanjutnya adalah metode demonstrasi. Dalam metode ini, guru memperagakan cara membaca Al-Quran yang benar, tajwidnya. Efektif untuk pelajaran partikel seperti membaca menulis Arab atau ibadah. Dan yang terakhir adalah metode yang ke-10, metode project based learning. Penerapan ini adalah siswa membuat proyek tentang kebudayaan Islam atau sejarah Islam, meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa. Dalam metode ini siswa mendapatkan hasil yaitu kreativitas dan kemandirian siswa. Dan yang keempat adalah prinsip penerapan metode dalam pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan hadis, memperhatikan tingkat usia dan kemampuan peserta didik, menggabungkan antara ilmu dan amal, mengedepankan adab sebelum ilmu. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.